Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabila dengan NIM 200130116. Di sini saya akan menjelaskan tentang metal casting process atau proses pengecoran logam. Yang mana pemanfaatan logam itu dimulai sejak manusia menemukan tembaga dalam keadaan murni di alam yang kemudian dimanfaatkan untuk membuat bentuk-bentuk tertentu dengan cara ditempa. Dengan cara itu dibuatlah alat-alat seperti tombak, kapak, dan mata baja, serta alat berbulu lainnya. Kemudian orang mulai mengetahui tembaga mencair pada suhu tinggi dan selanjutnya mengetahui cara untuk menuangkan logam ke dalam cetakan. Sejak itulah dimulai era pengecoran logam sebagai salah satu cara untuk menghasilkan sesuatu. Katak tembaga merupakan hasil dari pengecoran tertua yang diketahui saat ini, di mana itu terjadi kira-kira 4.000 tahun sebelum Masehi di daerah Mesopotamia, atau sekarang lebih dikenal sebagai Irak. Pengertian metal casting process. Metal casting process atau proses pengecoran merupakan proses di mana cairan logam mengalir ke dalam cetakan akibat gaya gravitasi atau gaya luar lainnya. Cairan logam tersebut kemudian akan membeku atau memadat dengan bentuk seperti rongga cetakan atau menyerupai rongga cetakan. Nah, cetakan itu sendiri dia terbagi menjadi dua. Ada cetakan mati atau dry mold dan ada cetakan pasir atau sun mold. Di mana kedua cetakan ini dibuat itu selalu dengan temperatur yang lebih tinggi daripada produk yang akan dibuat menggunakan cetakan tersebut kemudiannya. Nah, ini bentuk dari cetakan mati. Di mana cetakan mati itu cara kerjanya itu yang pertama kita menyiapkan cetakan tersebut atau proses ini dinamakan dengan injecting. Kemudian kita kaitkan kedua cetakan tadi. Setelah kita kaitkan, kita leburkan logamnya. Setelah kita leburkan, kita tuangkan logam tersebut ke dalam rongga cetakan. Setelah itu ada proses pendinginan atau cooling. Setelah cooling tadi, dilakukanlah pembersihan produk cetakan. Sebelum dilakukan proses pembersihan produk cetakan itu tentunya kita melakukan ejecting atau melepas kaitan dari kedua cetakan tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari cetakan mati ini. Keuntungannya diantaranya yaitu produktivitasnya tinggi karena dapat dipakai berulang. Ketepatan dimensi yang baik, bagian dindingnya bisa dilemparkan, proses yang sangat ekonomis pada volume produksi tinggi, struktur grain dan sifat mekanik yang baik tercapai, bentuk yang rumit bisa dilemparkan, bagian ukuran kecil bisa diproduksi. Adapun kerugiannya yaitu tidak berlaku untuk logam lebur dan panduan lelehan tinggi, misalnya baja. Jadi dia cetakan mati ini hanya bisa digunakan untuk pembuatan produk-produk yang sederhana. Adapun cetakan pasir dan cara penggunaannya yaitu seperti ini. Cetakan pasir itu yang pertama ada cara pembuatan cetakannya itu, yang kedua peleburan logam, yang ketiga penuangan logam, yang keempat cooling atau pendinginan, yang kelima pembersihan produk cetakan, serta yang terakhir daur ulang pasir agar pasir tersebut dapat digunakan kembali menjadi cetakan di selanjutnya. Nah, cetakan pasir ini ternyata terbagi lagi menjadi tiga. Ada dry sun mold atau cetakan pasir kering, di mana cetakan ini dibuat menggunakan bahan pengikat organik yang kemudian dibakar dalam oven dengan temperatur sekitar 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan dari cetakan tersebut. Yang kedua ada green sun mold atau cetakan basah. Nah, cetakan jenis ini merupakan cetakan pasir yang masih memiliki kandungan air ketika cairan logam nantinya dituangkan ke dalam cetakan. Yang terakhir ada skin drying mold, di mana skin drying mold ini atau lebih dikenal sebagai kulit kering, itu merupakan jenis cetakan yang mengeringkan rongga cetakan basah dengan kedalaman 1,5 sampai 2,5 cm. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari cetakan pasir yaitu yang pertama dry sun mold.
Kelebihannya yaitu dimensi produk cetak itu lebih baik. Yang adapun kekurangannya yaitu lebih mahal dibandingkan dengan cetakan basah dan tidak produktif karena butuh proses mengeringkan. Yang kedua ada green sun mode. Nah, green sun mode ini kelebihannya itu dia murah. Dia merupakan cetakan yang dikenal murah. Adapun kekurangannya yaitu ada kemungkinan terjadinya cacat pada logam karena keadaannya itu kan basah dan nggak semua logam bisa menerima basah kayak gitu. Yang terakhir itu ada skin dry mode. Nah, skin dry mode ini kelebihannya memiliki hasil yang baik dalam produksi tingkat tinggi karena dia prosesnya itu tanpa pembakaran. Adapun metal casting proses secara singkat itu yang pertama ada injection. Nah, injection ini proses penyiapan cetakan. Kemudian ada peleboran logam atau proses menuang logam ke dalam cetakan. Kemudian ada penuangan logam. Nah, logam yang telah dileburkan tadi itu dituangkan ke dalam cetakan. Kemudian ada proses cooling. Proses cooling ini merupakan proses menunggu logam dingin dan mengeras. Yang terakhir ada ejection, proses melepas cetakan atau mengeluarkan produk. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.